Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari Jumat 25 September 2020. Bersama saya Kiki Amelia. Sahabat, untuk informasi pertama datang dari Kabupaten Lumajang, ada Bobi Wijayanto Suara Lumajang FM membawa berita, Satlantas Polres Lumajang bagikan masker dan sembako dalam peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-65. Memperingati hari ulang tahun Lalu Lintas Bayangkara ke-65, Satlantas Polres Lumajang membagikan masker kepada masyarakat di Jalan Depan Pendopo Lumajang, Tugu Adipura Lumajang, Pasar Baru Lumajang, Stasiun dan Pasar Kelaka, Selasa kemarin. Selain membagikan masker, Satlantas juga melaksanakan bakti sosial yang dilaksanakan di Monumen Polri di Desa Tumpeng dengan memberikan paket sembako kepada masyarakat sekitar yang kurang mampu. AKP Iputu Angga Feriana, Kasat Lantas Polres Lumajang mengatakan, kegiatan pembagian masker dan bakti sosial tersebut merupakan puncak dalam memperingati HUT Lalu Lintas Bayangkara ke-65. Ia menjelaskan terdapat 56.000 masker yang dibagikan kepada pengendara yang melintas di kegiatan tersebut. Dirinya berharap melalui kegiatan Jatim Bermasker tersebut, masyarakat bisa memiliki kesadaran untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Lumajang. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Selanjutnya kita bergeser ke Sidoarjo. Ada Billy Patopoi dari Suara Sidoarjo sudah siap mengabarkan sejumlah sekolah menengah ke atas di Kabupaten Sidoarjo sudah siap tatap muka. Sahabat, pada Selasa 22 September, Wahid Wahyudi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, melakukan sidak ke Kabupaten Sidoarjo untuk memastikan pembelajaran daring digelar secara inovatif sekaligus meninjau kesiapan sekolah dalam menghadapi new normal. Ada 3 sekolah yang dikunjungi, yaitu SMA Negeri Olahraga, SMA Negeri 2 Sidoarjo, dan SMA Negeri 4 Sidoarjo. Menurut Wahid, upaya 3 sekolah ini dalam menyiapkan pembelajaran tatap muka sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Untuk melaksanakan protokol kesehatan cukup lengkap, mulai masuk sudah ada tempat cuci tangan, sudah ada petugas yang meriksa suhu tubuh, begitu juga saya melihat ruangan-ruangannya sudah diatur sedemikian juga. Termasuk di bangku-bangku itu juga ada bilik-bilik ya dari plastik. Jadi kalau siswa pakai masker, pakai face shield, pakai bilik, berarti ada 3 pengaman. Wahid juga menambahkan 2 syarat lain agar siswa bisa masuk sekolah. Yang pertama, sekolah mendapatkan rekomendasi dari gugus tugas COVID-19 di kabupaten kota setempat. Kedua, siswa memperoleh izin dari orang tua. Demikian saya Billy Patopoi, Suara Sidoarjo. Akbar Wiyana dari Blambangan FM menginformasikan, di tengah pandemi, Banyuwangi mulai ekspor 600 ton kopi ke Eropa. Pandemi COVID-19 tidak membuat sejumlah komoditas ekspor dari Banyuwangi ikut lesu. Hal tersebut lantaran sebanyak 600 ton kopi Banyuwangi telah dipesan untuk dikirim ke benua Eropa. Ratusan ton kopi berjenis Robusta itu telah diekspor secara bertahap sejak Agustus lalu. Manajer Kebun Malangsari PT Perkebunan Nusantara PTPN 12, Sanuri mengatakan, PTPN 12 telah mendapat pesanan perdana kopi Robusta dari negara Swiss dan Italia sebanyak 600 ton. Sanuri menjelaskan, sebagian besar kopi yang diekspor berasal dari Kebun Malangsari. Dia menambahkan beberapa kebun lainnya milik PTPN 12 juga ikut berkontribusi, seperti Kebun Gumitir, Kebun Selogiri, serta kebun milik rakyat. Menurutnya, kopi Robusta yang dihasilkan dari kawasan Banyuwangi bagian barat ini memiliki cita rasa yang sangat digemari penikmat kopi di Eropa, khususnya Swiss dan Italia. Oleh sebab itu, meski pandemi masih melanda di hampir semua negara yang mengakibatkan ekonomi dunia terpuruk, Banyuwangi masih konsisten mengekspor kopi unggulannya. Ada, justru kita masih belum selesai panen, sudah ada kontrak kurang lebih 600 awal kontrak perdana, 600 ton kering kopi jenis Robusta yang akan kita kirim ke Eropa. Sanuri menjelaskan kebun kopi Malangsari yang seluas 1.500 hektar itu bisa menghasilkan 1.500 ton kopi kering di tahun ini. Dia menargetkan dari total kopi yang dihasilkan PTPN 12, sebanyak 1.200 ton dapat diekspor ke berbagai negara. Akbar Wiyana melaporkan.
Dari Banyuwangi, kita beralih ke Pasuruan. Sofia Latif, Suara Pasuruan membawa berita, gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Pasuruan kawal pengetatan protokol kesehatan hingga 14 hari ke depan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan sangat serius dalam upaya memotong mata rantai penyebaran COVID-19 yang cenderung tinggi dan belum terkendali. Hal itu dibuktikan dengan mengajak jajaran TNI Polri untuk menindak tegas masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan selama 14 hari mulai tanggal 24 September sampai 8 Oktober 2020 mendatang. Itu yang dikatakan Bupati Pasuruan HM Irsyad Yusuf kepada Emil Akbar, reporter Suara Pasuruan. Ya, ini kita sedang berupaya memutus mata rantai penyebaran yang Pasuruan masih cenderung tinggi dan belum terkendali. Maka saya berharap seluruh masyarakat untuk bisa mematuhi surat edaran yang sudah kita keluarkan. Ini semata-mata untuk kebaikan kita bersama. Penerapan protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, tidak keluar rumah kalau tidak penting. Kemudian tidak ada kerumunan. Ini salah satu upaya untuk memotong mata rantai COVID-19 di Kabupaten Pasuruan. Maka saya ingin tegaskan bahwa pemerintah akan tegas menindak jajaran Polri, TNI, dan sepakat, maka masyarakat saya harapkan untuk bisa mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan. Sekali lagi, ini bukan karena pemerintah sewenang-wenang, tapi kita ingin ini untuk kebaikan kita semua, untuk masyarakat Kabupaten Pasuruan. Semoga COVID ini segera berakhir. Terima kasih, mohon untuk bisa diperhatikan untuk seluruh masyarakat Pasuruan. Kita akan tegas, tolong ya, pemerintah, Polri, TNI akan tegas, karena ketegasan itu yang menjadi ujung tombak untuk mengurangi dan memotong mata rantai penyebaran. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Dari Kabupaten Blitar ada Ninda Alivia Persada FM telah siap menginformasikan ribuan siswa SD dan SMP di Kabupaten Blitar diusulkan mendapatkan kuota gratis. Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar sudah mengusulkan puluhan ribu data siswa SD maupun SMP untuk mendapatkan bantuan internet gratis dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Budi Kusumarjaka mengatakan untuk siswa SD diusulkan sebanyak 70.737, sedangkan siswa SMP sebanyak 32.956. Bantuan subsidi yang hanya diperuntukkan bagi siswa namun juga kepada guru ataupun dosen akan diberikan selama 4 bulan mulai bulan September sampai Desember 2020. Ia menuturkan untuk siswa yang akan mendapatkan bantuan 32 GB per bulan, kemudian guru akan mendapatkan 45 GB per bulan, mahasiswa dan dosen 50 GB per bulan, sementara teknisnya sekolah mengirimkan data nomor HP siswa ataupun guru yang diupload melalui Dapodik. Kelas mendata semua nomor siswa, semua siswa boleh menggunakan nomor orang tua, boleh menggunakan nomor sendiri, pokoknya ada nomor yang untuk pembelajaran. Juga guru-guru, ya guru-guru ini juga mengupload datanya lewat Dapodik, jadi lewat satu sistem. Budi menambahkan setiap siswa bakal mendapatkan jatah data paket internet diharapkan pada akhir bulan ini bantuan segera terrealisasi. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Selanjutnya kita pindah ke Tuban. Yulia Pradia, Suara Tuban membawa berita, Kapolres cek kesiapan personil di kantor KPU Tuban. Guna memastikan kesiapsiagaan personil dalam pengamanan tahapan pemilihan calon bupati dan wakil bupati Tuban, Kepala Kepolisian Resort Tuban, AKBP Ruru Wicaksono, melakukan pengecekan personil Polri yang bertugas di kantor KPU Kabupaten Tuban, Rabu 23 September 2020. Diketahui saat ini memasuki tahapan penetapan bakal calon bupati dan wakil bupati Tuban 2020. Kegiatan penetapan tersebut tanpa dihadiri pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Tuban. Meski begitu, untuk memastikan proses tahapan penetapan berjalan aman, lancar dan kondusif, puluhan anggota Polres Tuban disiagakan di kantor KPU di Jalan Pramuka, Tuban. AKBP Ruru berpesan kepada personil yang melaksanakan pengamanan agar selalu meningkatkan kewaspadaan dalam melaksanakan pengamanan. Terpenting adalah menjaga kekompakan dengan instansi terkait serta saling mengingatkan untuk mewujudkan situasi pilkada yang aman, damai, sukses, dan kondusif. Yulia, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Kita bergeser ke Kota Probolinggo. Ada Tepi Julionathan dari Suara Kota Probolinggo yang sudah siap melaporkan. Wali Kota Habib Hadi ingatkan jangan mudah pindah tangankan sertifikat tanah. Pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atas hak tanah yang dimiliki masyarakat melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL.
Adanya program ini bisa memberikan dan meringankan masyarakat atas pengurusan tanah, juga mengurangi potensi-potensi konflik yang terjadi di masyarakat. Habib Hadi Zainal Abidin, Wali Kota Probolinggo, mengingatkan masyarakat untuk menyimpan baik-baik sertifikat yang telah diterima dan menyimpannya di tempat yang aman serta tidak dipindah tangankan kepada orang lain. Itulah yang disampaikannya pada saat menghadiri penyerahan sertifikat kepada 30 warga Kelurahan Jrebeng Kidul, Kecamatan Wonoasih, penerima PTSL pada hari Rabu siang. Acara yang digelar di Pendopo Kecamatan Wonoasih itu dihadiri oleh Kepala Dinas PUPR dan Perkim Agus Hartadi, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Probolinggo Bambang Haryono, Camat Wonoasih Deus Nawandi, dan Lurah Jrebeng Kidul Muhammad Lutfi Mawahid. Lurah Jrebeng Kidul melaporkan bahwa penyerahan sertifikat PTSL ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat yang berdasarkan azas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, terbuka, dan akuntabel. Stebi Julionathan, Suara Kota, Probolinggo. Dari Mega Kristi, RGR FM Tulungagung telah siap menginformasikan puncak peringatan Hari Pramuka. Gerakan Pramuka Cabang Tulungagung menyelenggarakan kegiatan peringatan Hari Pramuka ke-59 dan pelantikan Dewan Pembimbing Pramuka Cabang Tulungagung masa bakti 2018 hingga 2023 yang dilaksanakan di Pendopo Kongasarum, Kusumaning Bongso. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Biro MM bersama unsur Forkopimda Kabupaten Tulungagung. Acara yang diikuti oleh puluhan orang ini dilakukan secara virtual. Bupati juga dilantik menjadi Ketua Mabigus Pramuka Cabang Tulungagung oleh Wakil Ketua Kuartil Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur Dr. Andes HR Purmadi, dan dalam sambutannya Bupati Tulungagung pada acara puncak peringatan Hari Pramuka ke-59 tahun 2020 ini mengatakan dengan tema Hari Pramuka yaitu peran Gerakan Pramuka ikut membantu dalam penanggulangan bencana COVID-19 dan bela negara, maka para pramuka diharapkan untuk ikut membantu menanggulangi bencana COVID-19 yang sampai saat ini masih menjadi masalah besar bagi kita semua. Selanjutnya Bupati juga menambahkan kegiatan bakti sosial yang dilakukan para pramuka merupakan bagian dari pendidikan karakter bagi kaum muda agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, peduli, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan juga memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga serta membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Pada acara peringatan tersebut, Pramuka juga diisi dengan pemberian penghargaan Lencana Pancawarsa kepada kakak-kakak pembina Pramuka yang telah mengabdikan dirinya di bidang kepramukaan. Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Biro MM pada acara tersebut juga menerima penghargaan yaitu penghargaan Pancawarsa 5, dan selanjutnya Bupati Tulungagung bersama Forkopimda Kabupaten Tulungagung meluncing mobil Binluh Tangguh Semeru Polres Tulungagung di pelataran Pendopo Kongasarum, Kusumaning Bongso. Saya Mega Kristi 90,1 RGR FM Tulungagung. Dari Gresik ada Maruzar Iskandar, LPPL Suara Gresik membawa berita, BPBD Kabupaten Gresik memberikan pengendalian di musim kemarau 2020. Kamis 24 September 2020 dalam musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik memberikan penjelasan mengenai daerah yang berpotensi kekeringan di wilayah Gresik. Iswati dan Heri Swanto selaku pihak BPBD Gresik selalu meninjau daerah yang memiliki potensi kekeringan air dan memberikan bantuan berupa dropping air. Nah, kalau ke potensi kekeringan itu banyak, Mas. Itu 11 kecamatan. Kalau yang untuk pengalaman yang itu. Ini mengacu tahun kemarin. Mengacu tahun kemarin kita ada 11 kecamatan, ada 71 desa, 150. Untuk sekarang baru ada 4 desa yang mengajukan. Balong Panggang baru Ngasin yang mengajukan dropping air bersih, sama Kecamatan Bunga itu desa Pegundan, Gumeng, sama Kemangi. Yang lainnya masih kami tunggu.
Oke. Tapi tunggu suratnya dari kecamatan itu kok belum. Kita sudah mengajukan surat kok belum ada balasannya gitu loh. Untuk respon masyarakat sangat antusias. Kalau ada dropping selalu berebutan. Ya. Semua ibu-ibu anak-anak kadang-kadang kan kalau hari Sabtu kadang-kadang teman-teman kan masih itu kan hari Jumat kan udah libur. Kita Sabtu masih dropping kalau ada yang hari Sabtu ada jadwalnya. Meskipun libur gitu tetap dropping. Ya. Kita tetap dropping. Tetap dropping, Mas. Mahrujar Iskandar melaporkan dari Suara Gresik untuk Buletin Jawa Timur. Agustin Merdekawati, Ersal FM menginformasikan, Bupati lantik 297 pejabat fungsional di pendopo Pemkab Nganjuk. Bupati Novi Rahman Hidayat meminta para aparatur sipil negara atau ASN menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab sesuai fungsi mereka, terutama menegaskan agar para abdi negara melayani masyarakat dengan tulus. Hal tersebut disampaikan saat melantik ratusan pejabat fungsional di pendopo Pemkab Nganjuk. Total, ada 297 pejabat fungsional dan 15 kompetensi keahlian mengikuti pelantikan secara luring dan daring. Ada 91 orang yang mengikuti pelantikan di pendopo dan lainnya mengikuti pelantikan secara daring di 4 lokasi, mulai di Aula Dinas Kesehatan, Ruang Rapat Utama RSD Nganjuk, SMP Negeri 1 Tanjung Anom, dan SMP Negeri 6 Nganjuk. Di depan ratusan pejabat fungsional, Bupati Novi mengingatkan agar mereka menjalankan tugas fungsi ASN. Yang pertama, ASN sebagai pelaksana kebijakan atasan, ASN sebagai pelayan masyarakat, hingga ASN sebagai pemersatu bangsa. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Kiki Amelia, sampai jumpa di Buletin Jawa Timur selanjutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.